pengalaman politik lebih ke arah penikmat politik. Penikmat. Saat ini saya Bapilu Jawa Barat PSI. PSI, ya, baru. Ke arah yang fenomenal, saya bisa membawa milenial Garut masuk ke tier 2 di Mobile Legends. Mobile Legends ya. Daerah pemilihan dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih di spesial edisi Challenge Politik Talent Pilkada 2024 Kabupaten Garut. Di momen ini, Challenge Politik Talent selalu menghadirkan talenta politik terbaik Kabupaten Garut yang tentu saja akan berkontestasi di Pilkada 2024. Kali ini saya menjumpai dan menghadirkan sosok milenial, pengusaha sukses di Kabupaten Garut yang sudah mulai digadang masuk ke politik praktis dan ingin ikut kontestasi Pilkada 2024. Siapakah beliau? Sudah ada di hadapan saya, Widi Nugroho. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kalau wajah-wajah milenial tuh beda tampilannya ya. Jadi ini podcast episode keberapa? Lupa. Sudah banyak sekali talenta politik yang saya hadirkan di challenge ini. Karena memang kita ingin memotret dan menyampaikan kepada publik sosok-sosok mana saja yang memang ingin melenggang ke pilkada. Siap. Mas Widi, ini boleh sedikit mereview sebenarnya. Punya pengalaman politik sebelumnya secara praktis? Pengalaman politik lebih ke arah penikmat politik. Penikmat ya. Dan Jadi Anda tidak menjadi pengurus partai kan? Saat ini saya Bapilu Jawa Barat PSI. PSI, ya, PSI. baru berakhir ya pemilu ini ya. Ya, Berarti memang sudah jadi politisi. Tapi seingat saya memang sosok ini lebih banyak di dunia usaha. Betul. Apa yang digeluti? saat ini bisnis properti dan IT. Properti dan IT. Properti dan IT. Karya yang fenomenal menurut masyarakat Garut yang sempat Anda dengar gitu, setidaknya, wah Mas ini bagus. Kalau saya, ya mungkin lebih ke arah yang fenomenal, saya bisa membawa milenial Garut masuk ke tier 2 di Mobile Legends. Mobile Legends ya. Di e-sport. Dan Anda juga ketua apa itu namanya? SI. SI ya? Jadi kebetulan saya sudah selesai, akhirnya saya bikin e-sport, namanya XO, dan alhamdulillah kita lolos ke tahap MDL. MDL itu turnamen tier 2-nya di Indonesia. Wah luar biasa. Itu kalau sepak bola itu divisi 2. Divisi 2 ya? Kita lolos dengan pembiayaan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Oke. Dan tanpa campur tangan sponsor siapapun. Dan mereka berprestasi. Dan mereka berprestasi, yang lebih membanggakan mereka semua adalah orang Garut. Orang Garut. Orang Garut. Dasar. Mas Widi ternyata seorang engineer ya, yang memang berada di belakang anak-anak Mobile Legends, berprestasi Di sampai spot, tepat. di spot ya, Ya. sorry, di spot, dan sampai berprestasi di Ya. luar. Ya. Kepentingan saya menghadirkan Anda saat ini, Anda paham bahwa Anda itu di beberapa polling warganet atau warga internet, Ya. netizen, selalu masuk nama Widi Nugroho, Widi Nugroho. Ya. Seberapa serius sih Anda masuk di pilkada? Dengan adanya bursa saat ini, itu adalah sebuah, saya selalu sampaikan ke teman-teman ketika ada yang datang dan menyampaikan, ini adalah sebuah kemajuan demokrasi untuk Kabupaten Garut. Di mana awalnya milenial itu hanya sebatas hal yang sepele menurut saya kan itu. Tidak pernah dipertimbangkan. Tidak pernah dipertimbangkan. Akan tetapi saat ini sudah banyak sekali tokoh-tokoh milenial yang hiruk pikuk dalam sebuah kancah ranah politik. Akan tetapi ini sudah menjadi sebuah barometer yang akan terukur. Oke. Dalam artian terukur itu karena saya pastikan di milenial lah akan ada pola kampanye yang lebih murah. Bahasanya dengan kita nongkrong di kafe seperti ini, itu jadi kampanye. Kampanye juga. Tidak harus kita turun ke daerah yang mungkin kita akan lebih menguras keringat dan juga lain sebagainya. Bukan artinya kita tidak penting turun ke daerah, akan tetapi ranah milenial itu mengajarkan kita bahwa orang ketika sudah disukai, dia akan dibela mati-matian. Itu milenial. Dan Anda punya modal itu untuk maju pilkada. Untuk saat ini mungkin karena keseharian saya adalah kumpul sama anak-anak muda, Iya. main game, Dan itu terus terbukti ya. hobi memotoran. Ya. Nah,
mereka ya mungkin saat ini ketika saya selalu ada di bursa ya karena mereka. Benar nggak kalau di beberapa informasi yang saya baca atau referensi yang teman-teman challenge di dapur challenge coba analisa bahwa Anda sebenarnya lebih sangat realistis jadi orang yang saya jadi wakil aja nggak ada masalah. Apa benar? Kalau realistis iya. Oke. Artinya realistis iya itu saya lebih karena saya adalah orang yang seorang kreator. Segala sesuatu langkah yang saya mulai itu akan saya mulai dengan menganalisa. Dianalisa terlebih dahulu. Analisa, kita tidak akan memaksa sesuatu yang sekiranya itu tidak akan bisa kita paksakan. Bahasanya politik itu adalah hitungan eksak. Bahasa saya. Ya ibaratnya bisa kita hitung apakah kita akan menjadi sebuah pemenang atau tidak. Walaupun hasilnya juga tidak eksak ya kalau politik. Walaupun hasilnya tidak eksak. Bisa saja kan 2 tambah 2 itu bisa jadi 6 kalau di politik. Sepakat. Akan tetapi setidaknya survei itu adalah ilmu pasti untuk mengukur kan. Yes. Nah, artinya hanya seorang politisi konyol lah yang dia maju tanpa ada dasar perhitungan. Nah, artinya apakah seorang wakil ataukah nyalon atau tidak nyalon ya itu bukan soal. Itu bukan soal. Sejauh ini partai Anda di PSI memberikan support dengan kasus Anda saat ini dan berseliweran di media sosial bahwa Widhi Nugroho akan maju pilkada. Pada dasarnya namanya sebuah partai politik itu pasti mensupport. Dukung penuh ya. Support itu kan bentuknya beraneka ragam ya. Moral dengan dorongan maju bro, semangat bro dan lain sebagainya itu sebuah dukungan bagi saya. Akan tetapi yang lebih pasti itu saya merasa ada hal baru khususnya untuk di Kabupaten Garut karena ramainya kaum milenial, tetapi masih juga tak perlu tak sampaikan banyak sekali orang yang gagal paham tentang apa yang dimaksud milenial. Menurut saya bisa Anda narasikan? Saya narasikan seperti ini. Saat ini semuanya hanya terpaku pada umur. Jadi seolah-olah calon dengan usia 35 tahun itu adalah calon dari golongan milenial. Alhamdulillah saya sebenarnya dari segi umur pun masih masuk 38 ya. Masih milenial lah ya. Akan tetapi sebenarnya makna milenial yang sebenarnya itu adalah bukan umur bagi saya. Akan tetapi cara untuk mendapatkan mengatur regulasi dan lain sebagainya itu adalah milenial. Kalau istilahnya umurnya 35 tahun mereka masih tetap memakai cara politik pragmatis. Dan juga pada umumnya datang kampanye bagi-bagi dan sebagainya. Itu bukan milenial. Tapi tidak punya kekhasan di sini. Nah, itu. Jadi saat ini ya itu tadi salah satunya kita nongkrong di kafe, saya kampanye. Gitu. Menarik. Ini permodelan baru dan orang gandrung. Di beberapa bakal calon yang saya jumpai, mereka juga memberi kanal, memberi ruang yang besar untuk milenial. Artinya lebih cenderung mereka berharap ada sosok milenial yang mau berani tampil mendampingi mereka. Apakah Anda juga bersedia? Ketika next time misalnya ada beberapa atau mungkin sudah ada pembicaraan. Bahasa saya adalah orang realistis. Seorang milenial tentunya hanya memiliki sebuah power untuk saat ini. Dan saya sempat sampaikan bahwa saya bukan keturunan ningrat. Dalam artian saya bukan dari terah yang luar biasa. Darah biru, bukan? Darah biru yang ibaratnya serta-merta partai lu dukung Widhi. Karena kan tidak seperti itu. Akan tetapi yang perlu saya pahami adalah magnet milenial ini sangat luar biasa. Akan tetapi bagi saya masih minim partai politik yang berani ambil spekulan untuk mencoba merangkul milenial. Artinya mereka tidak ada yang memberi karpet merah. Misalkan, Mas Widhi daftar dong. Atau memang seperti apa sih mereka penyikapannya setelah mendengar status Anda? Pada dasarnya bukan karpet merah yang diinginkan milenial, akan tetapi sebuah porsi di mana gagasan mereka itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah partai politik itu tidak hanya menjaring, mengundang siapa yang pengen daftar, akan tetapi mereka siapa sih tokoh yang ada, coba dipanelkan. Saat ini hanyalah orang yang berminat untuk jadi seorang dan mengambil formulir, memberi formulir, ngisi, balikin, baru dianggap ya. Dia seolah-olah orang yang mau nyalon. Padahal yang saya harapkan, kalau memang ingin merekrut dalam kapasitas milenial ataupun juga calon yang lain di luar milenial, kenapa kok tidak ada satu partai politik yang membuat sebuah panel, di mana melibatkan milenial dan siapa yang mungkin menurut mereka layak diuji.
bukan pengen menelanjangi, akan tetapi kan orang yang akan mencalonkan itu minimal juga harus melek wawasan. Yes. Walaupun dia dalam usia muda. Oh. Nah, terus cara yang akan diterapkan itu apakah masih tetap mengadopsi sistem lama atau dengan sistem baru? Nah, itu yang pengen saya sampaikan dalam pesan ini. Karena tujuan milenial digaungkan itu adalah tadi kemajuan demokrasi. Ya. Bahwa saat ini Garut itu punya cara baru. Gitu. Punya permodelan rekrutmen Betul. yang harusnya dilakukan oleh partai politik. Betul. Roadmap yang baru. Gitu. Tapi sampai saat ini Anda tidak melihat ini di partai kita di Garut ini. Mereka hanya mengumumkan bahwa saat ini saya membuka lowongan siapa yang akan mencalonkan. Anda ngambil nggak kesempatan itu? Bagi saya tadi, saya coba mencari sebuah ada nggak partai politik yang membuka Jemput ruang. bola gitu. Bukan menjemput bola, tapi mereka lebih ke arah menilai. Oke. Sekarang kalau saya datang memasukkan lamaran, artinya saya yang akan mencalonkan, bukan dari segi penilaian partai saya itu layak. Minimal ada klasifikasi lah. Jangan cuma punya uang, dia nyalon. Oke. Gitu. Karena artinya barometernya nanti akan dilihatnya dari material, bukan kualitas. Tapi namanya material itu pasti setiap orang yang nyalon, dia pasti punya material. Kalau kemudian besok atau lusa Anda dipanggil salah satu partai politik misalkan, ini boleh nggak nanti dampingi jago saya? Gimana sikap Anda? Bukan dampingi, tapi uji saya. Oh, Anda inginnya uji dong. Nah, gitu ya. jadi Itu ibaratnya khas anak milenial. muda kan gayanya beda. Yes. Uji saya, kalau saya layak ya silahkan, menurut kalian layak. Tapi kalau misalnya saya tidak layak, ya jangan. Ngapain gitu ya. Gitu. Karena memang saat ini yang akan dipilih itu adalah mereka harus memiliki sebuah figur yang luar biasa. Sejauh ini Anda menangkap nggak isyarat akan melakukan seperti itu partai politik di Garut? Mungkin akan ada. Oke. Karena mereka pun juga saat ini namanya partai politik harus mulai ke arah sana. Oke. Atau mungkin mereka akan tetap dicap sebagai akhirnya nanti akan dicap sebagai orang siapa yang punya uang datang, itulah yang akan dikabulkan. Dan selalu ketika momen-momen suksesi itu diwarnai dengan persepsi modal. Ya, punya duit berapa sih lo mau nyalon? Nah, menurut Anda sebagai milenial masih bener tuh kata-kata begitu atau keliru sebenarnya? Bahasanya kalau sistem milenial, bahasa saya itu tidak seperti demikian. Uang kita butuh modal karena memang operasional itu dibutuhkan. Ya ada kos politik lah. Kos politik itu mau dipungkiri atau tidak itu sangat ada, ya? logik. Tetapi ketika kos politik itu sudah membumbung besar, itu tidak logik. Oke. Yang menyebabkan logik dan tidak logik itu bukan masalah biaya kos politiknya, tapi besarannya. Saran. Nah, karena kenapa kok saya bisa sampaikan cara kita mensosialisasikan diri terhadap milenial itu berbeda. Saya kasih ilustrasi contoh satu ya. Apakah ada ini yang dimaknai salah oleh kaum-kaum yang mungkin tua dan lain sebagainya ya. Main game itu merugikan, itu satu. Terus juga banyaknya anak trek-trekan di jalan. Saya pastikan sebenarnya tidak ada orang trek-trekan itu nggak ada. Yang ada itu adalah seorang pemuda hobi otomotif. Oke. Mereka datang ke bengkel ingin motornya itu dimodifikasi. Awalnya dari sana, setelah dimodifikasi dan lain sebagainya bagus. Dicobain di trek biasa. Karena mereka tidak punya fasilitas, tidak ada ruang di situ. Nggak ada ruang. Mereka nelpon bengkel lain. Lu ada motor kenceng nggak? Saya ada. Ayo di mana ketemu jalan mana? Okay. Makanya kalau akhirnya adu mekanik ya. Adu mekanik ya kan? Oke. Nah ini yang tidak disadari oleh rekan-rekan kita pejabat. Termasuk politisi. Politisi tidak memahami karena mungkin mereka pada waktu usia muda itu sudah dijubali dengan dunia politik. Oke. Widi, kembali ke konteks pilkada. Ya. Ini juga waktunya kan tidak panjang nih ya, rate-nya. Artinya dalam hitungan beberapa bulan ke depan harus sudah memastikan tiket. Nah. Karena untuk bisa menjadi pasangan calon yang direkomendasikan ke KPU, ya harus diusung oleh 10 kursi di DPRD minimal. Kalkulasi Anda akan ada berapa pasang nanti? 3. Akan ada 3 pasang. Dari partai politik? Dari partai politik akan ada 3 pasang calon. Apakah Anda memungkinkan dari salah satu poros itu? Bahasa saya tadi, ada nggak partai politik yang melirik saya? Anda masih nunggu itu ya? Karena ibaratnya kan tadi, saya adalah seorang yang logik, saya adalah orang yang sadar diri,
Realistis. bahwa pemuda itu cuma memiliki sebuah semangat, Semangat. dan juga citra, mungkin ketika ada citra, tetapi pada dasarnya penentu itu adalah partai politik tadi kan gitu. Walaupun mungkin ada cara lain yaitu independen. Sejauh ini komunikasi dengan partai politik juga menjadi penting karena Anda sudah ada di dalam lingkaran politik sebagai seorang badan pemenangan pemilu di PSI dan juga levelnya di Jawa Barat. Tentu bukan hal yang sulit sebenarnya untuk melakukan komunikasi antar elit. Ada nggak cerita-cerita itu? Ya ada sih dengan beberapa partai politik, akan tetapi tadi tak sampaikan. Saya lebih memberikan ruang untuk mereka itu menilai secara objektif. Oke. Jadi tidak lagi secara, saya tidak mau dinilai bahwa saya itu adalah sebuah politik latah ya. Karena saat ini adalah eranya yang saat ini digembur-gemburkan milenial. Ya. Saya Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah saya tidak mau partai politik itu melirik dengan ranah itu. Tetapi saya ingin benar-benar partai politik itu memiliki sebuah data catatan yang luar biasa. Gitu. Itu yang saya harapkan dari sebuah partai politik. Anda melihat nggak dari sejumlah nama yang bertebaran, mungkin secara suasana kebatinan Anda cerita nih, kalau Allah menakdirkan saya ketemu, saya cocok nggak dengan orang ini? Sudah ada pilihan seperti itu? Namanya orang logis, pasti mereka akan berpasangan dengan perhitungan yang logis pula. Oke. Artinya perhitungan kita berharap itu kalaupun memang ditakdirkan untuk mencalon dan lain sebagainya, otomatis kita akan menggandeng orang yang lebih logis untuk menang. Untuk menang. Ya, kita turun dalam dunia politik tujuannya menang. Oke. Sekarang ini kan ragam nih yang masuk di radar-radar politik yang memang punya hak untuk menyalurkan itu, salah satunya misalnya di kalangan profesional. Profesional ini ada yang politisi, ada yang pengusaha. Kemudian ada yang memang akademisi, ada yang politisi murni ya, yang berkarir di partai politik. Anda akan memilih mana dari sosok itu? Profesional pengusaha, profesional akademisi, profesional yang seperti Anda juga, atau misalnya saya kalau jadi wakil, saya pengen jadi wakilnya politisi. Saya wakil politisi. Politisi. Anda ingin yang kalau untuk jadi wakil. Oke. Kenapa kok ibaratnya harus ada penyeimbang? Ketika profesional, alhamdulillah saya bukan pemain proyek saat ini ya. Alhamdulillah dari 2000 sejak merintis usaha lah ya. Usaha. Tidak pernah tersentuh di situ. Main properti. Ya. Dan sempat saya bermain di dunia konstruksi pemerintah, dan saya pastikan 2000 saya berhenti. 2017 mungkin. Anda lebih memilih sektor itu ya. Betul, karena memang saya tidak mau bermain dalam dunia proyek pemerintah. Ya. Untuk fisik terlalu banyak rentan ya. Bahasanya lebih ke arah hal-hal yang akan lebih baik dengan saya pengusaha di luar. Oke. Gitu, untuk menjaga silaturahmi banyak orang. Siap. Kemudian saya ingin juga mengetahui terkait dengan Garut hari ini. Seperti apa sih di mata Anda Garut ini? Garut sangat berpotensi kan. Bahasa saya hanya saja mungkin membutuhkan sosok pemimpin yang mereka itu tidak pintar di semua lini. Oke. Tapi seorang pemimpin yang mampu menciptakan sebuah keputusan yang itu baik di setiap lini. Bahasanya kenapa kok saya tadi ambil tidak pintar di semua lini, karena pada dasarnya di Garut itu sudah banyak orang pintar di lininya masing-masing. Oke. Kalau bagi saya hanya mungkin bisa di sektor-sektor tertentu. Akan tetapi saya bisa memastikan kebijakan yang baik itu didapat dengan sistem bagaimana. Oke. Saya salah satu simpul, saya seorang ekonom. Oke. Tidak harus tahu secara luar biasa tentang masalah dunia pertanian. Karena sudah ada kadis pertanian yang mungkin dia sudah memenuhi syarat. Ya. Tinggal ketika kita menyusun sebuah program tentang pertanian misalnya, saya suruh bikin tor yang luar biasa ataupun proposal yang luar biasa, yang itu nanti saya akan mengundang penguji dari institut kah, profesor kah, apakah si program ini akan bisa diaplikasikan secara baik atau tidak di Kabupaten Garut. Saya hanya sebatas mendengarkan dan menyimpulkan. Ketika ada yang kurang saya tambahkan, kalau ada yang sekiranya memang itu bisa dijalankan, jalankan. Itu yang akan jadi kebijakan. Kemudian sektor mana yang akan Anda dapat prioritas kalau Anda misalnya menjadi bagian dari sebuah kepemimpinan di Kabupaten? Pendidikan. Kenapa pendidikan di Garut? Cara paling mudah untuk membesarkan sebuah daerah itu adalah pendidikan.
Karena dengan SDM masyarakat kita dengan sangat tinggi, otomatis kita mau pariwisata, teknik dan sebagainya, itu sangat hal yang tidak susah. Contoh, saya bikinkan universitas tentang pariwisata yang luar biasa di Kabupaten Garut. Artinya suatu saat, untuk pengelolaan pariwisata yang luar biasa, kita nggak usah lagi nyari orang-orang ahli dari luar. Karena di sini punya. Artinya yang pertama harus ditingkatkan dalam sebuah daerah itu adalah pendidikan. Berbicara infrastruktur, Garut ini kan sejauh mata memandang eksotik, kata orang saliut beh wisata di Garut itu. Tapi menurut Anda ketika berbicara infrastruktur ini seperti apa? Pada dasarnya kalau untuk bab infrastruktur, kita harus ada sinkronisasi program antar dinas. Sinkronisasi. Nantinya, karena saat ini belum tersinkronisasi. Mungkin masih banyak teman-teman lihat bangun jalan tapi tidak diikuti dengan drainasenya. Yes. Terus bangun drainase tidak dengan jalannya. Pas waktu bangun jalan drainase sudah rusak. Yeah. Nah, artinya ini adalah peran seorang pimpinan itu adalah mensinkronisasikan program. Nah, pada dasarnya masyarakat itu menginginkan pembangunan merata, akan tetapi lebih menginginkan pembangunan itu yang tahan lama. Okay. Bahasa saya seperti demikian. Jadi memang ini adalah program PR Kabupaten Garut. Dalam pembangunan itu harus dengan perencanaan yang matang. Visibility study-nya harus jelas. Oke. Terakhir, langkah yang paling dekat apa yang kemudian akan Anda lakukan? Apakah masih tetap menunggu partai politik yang mau membuka keran dengan membuat seleksi dan menguji Anda, atau memang ada proses yang lain yang mau Anda lakukan? Saya berharap tahapan itu. Tahapan itu betul. Saya berharap tahapan itu. Kenapa? Karena saya pengen diuji. Bukan saya melakukan akselerasi pribadi. Itu menunjukkan bahwa itu syahwat saya. Tapi ketika istilahnya partai politik itu membuka ruang bahwa ini adalah untuk pengujian, mereka mengundang beberapa tokoh yang menurut mereka berpotensi untuk dipanelkan, untuk diuji oleh mereka. Ya tentunya itu sebuah hal yang luar biasa. Bahasanya kita mau mencalonkan polisi aja ada tes. Ya. Ini untuk kepala daerah. Kepala daerah kita yang ngajuin. Punten, kita mau nyalon untuk sebagai PNS aja, orang yang akan dipimpin oleh bupati, mereka dites sedemikian rupa. Masa kita hanya menyodorkan saja? Artinya ini adalah sebuah cara yang hilang, yang seharusnya dilakukan. Ya. Ibaratnya kita sekolah, akhirnya ujian, ya kan? Yes. Mau lulus ujian. Kita mau nyalon jadi bupati, bos. Gitu. Ayo jadi bupati, kita cuma modal uang. Hello. Menarik. Kemudian menurut Anda, popularitas, elektabilitas, atau kemampuan intelektual? Kalau saat ini kemampuan intelektual itu sangat diperlukan. Karena kemudian popularitas dan elektabilitas mengikuti. Betul. Salah satunya adalah begini. Tadi membahas bab milenial adalah bab umur. Tapi yang perlu tak sampaikan, saya kasih PR ke teman-teman nanti siapapun calon yang akan berkontestasi. Yang sebenarnya milenial itu adalah caranya, bukan umurnya. Caranya. Oke. Baik pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Singkat, padat, kita tahu makna apa yang dibicarakan oleh seorang Widhi Nugroho. Pantas kalau punya asa yang kuat untuk maju di Pilkada Kabupaten Garut. Ternyata bukan persoalan ada kesempatan atau tidak, tapi sejauh ini ada cara yang harus dirubah oleh kalangan milenial. Jadi bukanlah milenial dalam kaca pandang Widhi tidak akan lihat umurnya, tapi bagaimana caranya dan proses itu. Saya sepakat, karena Challenge Politik Talent juga didesain dalam kerangka mencari yang terbaik dan yang baik dalam konteks gugusan program dengan modul yang disampaikan langsung kepada publik. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya, tetap di Challenge Politik Talent. Saya bertugas. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Widhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tas dulu dong. Mantap.